pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Baik ya, sehat? Sehat Daud? Sehat ya. Oke ya, sebelum kita belajar itu ibu ingatkan setiap saat kalian pakai masker dan jaga jarak supaya tetap terhindar dari penyakit-penyakit. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita mulai pelajaran kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Buka Kidung Jemaatnya nomor 363. 363. Sudah dapat? Sudah, Bu. Oke. Bagi Yesus ku serahkan. Kita nyanyikan yang semangat ya. Oke, 3 ya. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Mari kita berdoa, lipat tangannya ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh belajar dan diberikan kesempatan oleh Tuhan supaya kami bisa dalam proses pembelajaran tadi. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami, berkati anak-anak kami ini. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, anak-anak ibu semuanya, pelajaran kita pada pagi hari ini adalah dengan judul Nilai-nilai Kristiani sebagai pedoman hidupku. Nah, ibu akan menjelaskan ada 3 tujuan yang akan kita capai setelah nanti anak-anak ibu belajar tentang nilai-nilai Kristiani. Tujuan yang pertama adalah anak-anak ibu harus mampu menjelaskan apa itu arti dari nilai-nilai Kristiani. Nah, yang kedua adalah anak-anak ibu harus bisa menerima apa itu nilai-nilai Kristiani berdasarkan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, tujuan yang ketiga adalah yang paling penting, yaitu anak-anak ibu harus dapat menerapkan daripada nilai-nilai Kristiani itu berdasarkan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, itu ya, ada 3 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang paling penting. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, ibu akan memperlihatkan sebuah gambar ya, gambar. Nah, ini ibu akan memperlihatkan sebuah gambar. Bisa dilihat ya. Dia bisa dilihat Daud. Nih ya, ada 2 gambar yang akan ibu perlihatkan. Nah, kira-kira itu udah ya, dilihat ya. Nah, kira-kira itu gambar apa ya Daud? Demo, Bu. Gambar demo. Siapa? Sela? Itu gambar apa? Anak-anak sekolah sedang melakukan demo. Ya, anak-anak sekolah yang melakukan tawuran atau demo itu ya, lagi pakai dinas mereka ya, seragam sekolah. Nah, kira-kira apa sih hubungan dari gambar ini dengan tema atau judul yang akan kita bahas? Nah, judul pelajaran kita pada pagi hari ini adalah nilai-nilai Kristiani yang menjadi pedoman hidupku. Nah, sebelum ibu menjelaskan arti nilai, anak-anak ibu tahu nggak kira-kira apa itu pengertian nilai? Ayo coba Sela, apa itu pengertian nilai? Nah, Nilai adalah sesuatu yang diyakini kebenarannya dan mendorong orang untuk mewujudkannya. ya, nilai itu adalah sesuatu yang diyakini kebenarannya untuk mendorong seseorang dan mewujudkannya. Ini adalah pendapat ahli yang namanya Spangler.
sesuatu yang diyakini kebenarannya untuk mendorong seseorang untuk mewujudkannya. Jadi nilai itu adalah sesuatu yang kita yakini kebenarannya untuk mendorong kita mewujudkannya. Contoh, apa sih yang mendorong kamu supaya apa sih yang mendorong kamu kok bisa kamu ikut belajar ini? Hah? Apa yang mendorong kamu? Kenapa kamu mau belajar? Karena kamu ingin mendapatkan nilai, ya kan? Karena kamu ingin sukses. Jadi itu yang mendorong kamu. Nilai itu, nilai yang mendorong kamu supaya kamu sukses, itu yang mendorong kamu mewujudkan itu. Makanya kamu datang ke sekolah. Nah, itu ya. Nah, itu tentang pengertian nilai. Sekarang pengertian nilai Kristiani. Nah, nilai Kristiani. Apa itu nilai Kristiani? Nah, artinya adalah suatu tatanan yang dijadikan pedoman, ya, yang dijadikan pedoman oleh seseorang berdasarkan firman Tuhan. Nah, nilai Kristiani itu adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan atau pedoman oleh setiap orang Kristen untuk menimbang dan menilai keputusan hidupnya berdasarkan ajaran Tuhan Yesus. Jadi nilai Kristiani itu ada patokan kita. Ada patokannya. Apa patokannya? Yaitu adalah firman Tuhan. Ini adalah patokan kita untuk melakukan sesuatu tindakan. Tahu patokan kan? Atau pedoman tahu kan? Tahu kan? Acuan. Nah, acuan kita untuk melakukan sesuatu itu adalah firman Tuhan. Kalau di negara kita acuannya apa? Contohnya undang-undang kan? Nah, undang-undang kita melaksanakan segala sesuatu itu harus berdasarkan undang-undang. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, pedoman kita sebagai orang Kristen itu adalah firman Tuhan. Jadi jangan sembarangan bertindak, jangan sembarangan melakukan sesuatu, karena ada pedoman kita yaitu firman Tuhan. Sebagai orang Kristen inilah pedoman kita. Ya, inilah pedoman kita. Banyak di sini tertulis semuanya di sini. Contohnya, kamu mencuri itu dilarang oleh firman Tuhan karena ini adalah acuan kita. Nah, sampai di situ ya. Tadi dari gambar yang Ibu tayangkan, apakah nilai yang ada aksi tawuran itu apakah bertolak belakang dengan nilai yang orang Kristen lakukan seharusnya? Bertolak belakang enggak? Tadi siswa tersebut melakukan aksi tawuran. Mereka itu tidak melaksanakan daripada nilai-nilai Kristiani, tetapi dia bertolak belakang, ya kan? Karena menurut firman Tuhan kita itu dilarang untuk bermusuhan, berkelahi, mencuri dan lain sebagainya, ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian apa sih nilai-nilai Kristiani itu? Apa sih butir-butir dari nilai Kristiani itu? Berdasarkan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Coba buka Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kira-kira apa sih nilai-nilai Kristiani itu? Nah, udah dapat Udah. Nah, diperhatikan. Nah, nilai-nilai Kristiani berdasarkan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, di situ nanti kita dapat baca nilai-nilai Kristiani itu antara lain yang pertama adalah kasih. Ya, kasih. Ayo, apa itu kasih? Pernah dengar kata kasih? Pernah? Apa itu Daud? Kasih. Apa itu kasih? Pernah dengar kan? Pernah dengar, pernah juga disebutkan.
pernah juga dilakukan walaupun tidak sepenuhnya. Ayo, kasih itu apa? Kasih sukacita itu. Kasih itu adalah kasih Tuhan Yesus yang sangat sempurna, yaitu yang disebut dengan kasih agape, yaitu kasih yang tidak mengharapkan imbalan. Nanti boleh dibaca Alkitabnya. Kasih itu penjemarannya ada di situ 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 13. Boleh dibaca ya untuk dipelajari di rumah ya. Seperti apa sih kasih itu? Nah, itu nilai Kristiani yang pertama. Terus nilai-nilai Kristiani yang kedua apa ini? Sukacita. Sukacita. Nah, sukacita itu orang harus kita harus selalu mengucap syukur dan bersuka cita apapun keadaannya. Contohnya, kita nggak bisa belajar seperti biasa tatap muka, bertemu dengan kawan, bertemu dengan guru. Nah, walaupun situasi seperti itu, ya harus bersuka cita dan mengucap syukur. Nanti Tuhan pada waktunya akan memberikan waktu biar kita bisa kembali tatap muka seperti biasa. Ya itu ya. Nah, ini yang nilai Kristen yang ketiga adalah apa? Damai sejahtera. Menurut bahasa Ibrani, damai sejahtera itu berasal dari kata shalom. Shalom yang artinya damai sejahtera. Nah, kita kalau berdamai kepada setiap orang, itu perasaan kita akan bagaimana? Hah? Akan tenang. Ada pernah di sini yang bermusuhan? Ada? Pasti kan? Pasti kalian pernah bermusuhan. Bagaimana perasaanmu ketika kamu ada musuh? Dendam. Hah? Dendam, marah. Terus prasangka kita selalu buruk sama dia, ya kan? Orang dia dulu aja tengok leganya dia itu kan. Nah, tapi kalau kita tidak ada musuh, perasaan kita pasti lega, ya kan? Plong. Nah, itu harus kita bisa damai dengan setiap orang, termasuk damai kepada diri sendiri. Harus berdamai kita dengan diri kita sendiri kan? Nah, itu. Terus yang berikutnya adalah sabar. Siapa di sini anak-anak ibu yang cepat marah? Ayo, kalau disuruh mamaknya, Sela, nanti kalau pulang sekolah kamu harus nyuci piring. Lalu Sela balik suaranya yang nadanya tadi suara mamaknya nadanya tinggi, sekarang dia naik 1 oktav. Iya loh mama. Nah, itu berarti itu nggak punya kesabaran. Nah, kita harus punya karakter sabar. Sabar itu kata orang, iyalah bu, kalau sabar nanti kan bu diinjak-injak orang, bukan, ya kan? Bukan. Kalau dibentak oleh mamanya, Sela, nanti pulang sekolah kamu cuci piring. Iya mami, cantik. Walaupun nanti pulang sekolah tidak dikerjakan, tapi hati mamanya mendengarkan sudah enak, walaupun nggak dikerjakan. Nah itu ya. Nah, terus yang berikutnya adalah apa? Kemurahan. Kemurahan. Apa maksudnya kemurahan? Murah meriah gitu? Apa itu kemurahan? Bermurah hati. Ya kan? Bermurah hati itu kita bermurah hati bukan harus dengan materi, bukan. Dengan tenaga. Misalnya orang tuamu sudah capek, ya kan? Sudah capek dari ladang atau dari mana kerjaannya. Kamu harus bermurah hati, mak. Nanti buatkan ya, buatkan ya air mandi mama. Udah capek kan? Lalu dikusuk mamaknya. Atau bermurah hati itu sama temannya. Ketika ada temanmu tidak punya pena, walau kamu ada punya 2 pena, sebenarnya kamu tidak minta. Tapi karena kamu punya murah hati, lalu kamu memberinya walaupun dia tidak meminta. Jadi bermurah hati itu bukan hanya dengan materi, tapi juga bisa dengan tenaga. Uang kalian kan belum ada kan? Minta-minta dari orang tua kan? Nah iya. Jadi bermurah hati itu boleh dengan tenaga, boleh dengan apa? Pikiran. Ada teman yang tidak tahu mengerjakan PR, boleh dibantu. Kecuali dalam ulangan contohnya. Ya
Ya nggak mungkin lah kamu udah capek-capek belajar dia enggak lalu kamu kasih. Nah itu namanya udah ini tuh. Jadi ada waktunya ya, ketika belajar seperti ini temanmu nggak tahu kamu ajari, itu namanya bermurah hati. Ada juga siswa kalau ditanya tuh kayak mana sih jawabannya ini, nggak tahu aku cari sendiri. Padahal kawannya minta tolong. Nah harus bermurah hati. Dimulai dari sejak kecil. Ini mumpung masih kamu remaja, masih mudah dibina Pak, sikap-sikapmu ya. Terus yang berikutnya adalah ya, bermurah hati itu hampir sama dengan kebaikan. Berbuat baiklah kepada setiap orang, termasuk kepada dirimu sendiri. Bagaimana kamu berbuat baik terhadap dirimu? Bagaimana caranya kamu berbuat baik terhadap dirimu? Contohnya berbuat baik pada diri sendiri itu menjaga kesehatan, tidak begadang, belajar yang tekun mulai dari sekarang supaya cita-citamu tercapai. Itu kan kebaikan ya. Terus yang berikutnya adalah apa? Kesetiaan. Kata firman Tuhan, orang yang mendua hati tidak tenang dalam hidupnya. Pernah baca itu? Pernah? Pernah ya? Ya ibu pernah baca tapi lupa teksnya di mana. Jadi orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya katanya. Berarti kita harus setia. Kenapa firman Tuhan mengatakan seperti itu? Kita tidak boleh menduakan Tuhan. Sedangkan kita diduakan oleh pacar kamu sakit hati. Apalagi Tuhan. Pernah kamu diduakan Dok? Pernah enggak? Atau menduakan? Ya, ini sudah ini menduakan. Sakit yang diduakannya. Nah, demikian Tuhan juga. Kita harus setia pada Tuhan, jangan mendua hati. Terus yang berikutnya adalah apa? Lemah lembutan. Kelemah lembutan. Pernah dengar orang yang omongannya lemah lembut? Kalau kita bentak, itu biasanya orang Jawa ya. Kalau kita bentak dia nggak pernah melawan ya kan? Tapi kalau kita orang Batak dibentak suaranya makin naik 1 oktav ya. Harus bisa kita lemah lembut ya. Ibu suka lihat orang yang lemah lembut. Katanya Ibu Sarma itu galak itu katanya. Ada juga Ibu Sarma itu lemah lembut, tergantung orang yang menilainya. Tapi yang jelas kalau kita ketemu orang yang lemah lembut, suaranya baik perilakunya kita sangat suka melihatnya. Nah itu ya. Terus yang terakhir adalah penguasaan diri. Ini yang paling penting. Orang banyak melakukan dosa karena tidak bisa menguasai diri. Iya, ini yang paling penting. Kita harus bisa menguasai diri, membentengi diri. Contoh menguasai diri itu kayak mana? Ya, tidak mengikuti hawa nafsu. Contohnya hawa nafsu itu banyak kan? Main game itu kalau kita ikuti terus apa nafsu kita, pasti dia terus nggak ingat waktu untuk tidur, nggak ingat waktu untuk istirahat. Itu ya. Berarti kita dalam hal itu harus menguasai diri sendiri. Kita mama biasa kayak ibu misalnya. Kalau ibu nggak bisa menguasai diri, ibu akan bangkrut. Kenapa? Karena banyak aplikasi yang belanja online ya. Itu harus bisa kita kuasai diri. Jadi yang paling penting itu kita harus bisa menguasai diri sendiri. Kuasailah dirimu dalam segala hal, kata firman Tuhan. Ya, kuasai dirimu dalam segala hal. Itu kata firman Tuhan. Kalau kita mau marah, coba enggak harus bisa kuasai emosi, ya kan? Kalau kita mau mencuri, enggak bisa, enggak boleh. Jadi itu penguasaan diri ya, itu sangat penting. Karena kenapa? Ternyata kalau kita bisa menguasai diri, nah hidup kita ini akan lega, ya kan? Tidak dikejar-kejar oleh sesuatu. Nah, orang kalau mencuri, pasti dikejar-kejar oleh bayangan sesuatu, apakah ditangkap polisi atau bagaimana. Kalau kamu tidak
berpikiran, oh nanti aku pasti kena marah ini sama Usama. Ada yang salah. Karena kamu tidak menguasai diri, tidak kamu kerjakan PR tepat dengan waktu, iya kan? Nah itu ya. Nah sebelum ibu kasih tugas, ada yang mau ditanya? Ada? Ada ya. Nah ibu akan kasih tugas sebentar. Kamu cari ya, cari tugasnya itu. Ini Daud. Kakak sebentar ya nak. Oke ya, udah kan? Udah. Coba siapa aja? Daud, coba bacakan nak apa yang kamu Gak usah ke depan aja. Bacakan dulu. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah itu ya, jadi itu. Nah baiklah anak-anak ibu, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, ibu akan simpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Tadi yang pertama adalah pengertian nilai, sudah tahu tadi kan pengertian nilai. Nah yang kedua adalah apa sih arti nilai-nilai Kristiani. Nah nilai-nilai Kristiani ini adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan atau pedoman oleh setiap orang Kristen ya, untuk memilih keputusan dalam hidupnya berdasarkan ajaran Alkitab. Jadi Alkitablah pedoman hidup kita. Itu maksudnya nilai-nilai Kristiani. Nah yang berikutnya adalah nilai-nilai Kristiani itu berdasarkan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tadi ada 9 ya. Ada 9, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, dan penguasaan diri. Nah itu ya. Nah sampai di situ pelajaran kita. Tugas kamu di rumah adalah buat puisi nanti yang bertemakan tentang kasih ya, bertemakan tentang kasih. Ibu ambil satu aja nilai-nilai Kristiani tentang kasih.